Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, kita berjumpa di dalam senam ayat Maret 2022 yang terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, sekarang kita coba gerakannya demikian. Amsal pasal yang keempat, ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal pasal yang keempat ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya. Oke, Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik dalam keadaan semangat, sehat, dan selalu bersuka cita ya adik-adik. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah masih secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik ya. Sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan nanti kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Silahkan adik-adik dari rumahnya masing-masing, kita akan berdiri bersama ya. Kita mau menaikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Tentunya adik-adik berbahagia ya hari ini ya. Oleh sebab itu kita akan menaikkan pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Ya adik-adik ya, silahkan kita sambil bangkit berdiri semuanya ya. Adik-adik silahkan berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia.
adik-adik, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan berdoa. Silahkan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau melimpahkan kami sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi tidak mengurangi semangat kami Tuhan. Sukacita kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk serangkaian ibadah kami. Kiranya Engkau yang menyertai Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersemangat memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita masih melanjutkan pujian kita ya. Dengan penuh semangat kita akan bersama-sama menaikkan pujian Jangan Lelah. Karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melayani Tuhan, bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik silahkan ambil posisi yang ternyaman. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama ditaburi benih-benih kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Give Thanks.
akan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan nantinya kami dengar bersama-sama, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini bertemakan tentang persembahan yang berharga. Terambil dari kitab Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Minta tolong adik-adik disimak di Alkitabnya masing-masing ya. Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8, beginilah firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sesudah Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padaku, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tokoh Alkitab Maria. Nah, kakak mau tanya kepada adik-adik, adik-adik pernah nggak memberikan sesuatu kepada orang lain?
entah itu kepada teman, kepada tetangga, atau kepada saudara-saudara adik-adik. Pernahkah adik-adik memberi? Pasti pernah ya adik-adik ya. Setiap kita pasti memberi, itu pernah kita lakukan kepada orang lain. Nah adik-adik, kira-kira ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita memberi yang terbaik atau tidak ya? Nah, kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan Maria. Dia mau memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kita mau belajar ya adik-adik ya. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita juga bisa memberi yang terbaik kepada mereka. Nah adik-adik, Maria mau memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik ada yang tahu apa sih yang diberikan Maria kepada Tuhan Yesus? Nah, kita akan simak bersama-sama ceritanya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Adik-adik, Maria tidak menyayangkan miliknya yang paling berharga dan bernilai untuk diberikan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Maria menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal ke kaki Tuhan Yesus adik-adik. Kemudian Maria menyekanya dengan rambut panjangnya. Nah adik-adik, walaupun orang-orang ada yang menyela, walaupun orang-orang ada yang mengejek apa yang dilakukan oleh Maria, tapi Maria tidak menyesali atas apa yang dilakukan. Maria ingin menunjukkan bahwa ia mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus adik-adik. Nah, peristiwa ini 6 hari sebelum hari Paskah adik-adik. Jadi menjadi penting dalam kisah Maria ketika dia mengurapi Tuhan Yesus. Ketika kita melihat di perikop sebelumnya adik-adik, di situ dikatakan bahwa adanya kesepakatan perencanaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk membunuh Tuhan Yesus. Itu terambil di kitab Yohanes 11 ayat 45 sampai yang ke-57 adik-adik. Mereka merancangkan untuk membunuh Tuhan Yesus. Yesus memutuskan untuk pergi. Pergi kemana ya kira-kira? Pergi ke Betania adik-adik. Ia pergi ke sana menghindari penangkapan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Betania adik-adik. Tetapi ketika sudah waktunya, sudah dekat waktunya, kurang dari 6 hari, sekalipun Yesus tahu adanya pencarian dan perintah penangkapan terhadap dirinya, ia sengaja pergi adik-adik. Sengaja pergi kemana tadi? Betania. Dan Betania itu dekat dengan Yerusalem adik-adik. Yesus merespon tindakan yang dilakukan oleh
Maria ketika di sana, ya, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Tuhan Yesus menghargai adik-adik atas apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, peristiwa ini terjadi di rumah Simon si kusta adik-adik. Dan Simon pada saat itu mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Kemungkinan besar adik-adik, Simon sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan yang dialami oleh Simon adik-adik. Nah, adik-adik, Simon sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolongnya. Akhirnya apa? Kehadiran keluarga Lazarus diterima dengan sukacita di sana. Maria dan juga Marta dalam pesta tersebut juga datang ke sana untuk menunjukkan rasa syukur atas kebangkitan Lazarus dari kematiannya adik-adik. Nah, dalam pesta tersebut tampak kebiasaan yang dilakukan oleh Marta dan juga Maria. Biasanya Marta sibuk melayani, sementara Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus, menyimak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kali ini Maria melakukan kejutan yang sangat luar biasa adik-adik. Dia duduk dekat Tuhan Yesus, mengambil setengah kati minyak narwastu murni adik-adik yang sangat mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bahkan Maria juga menyekanya dengan rambutnya. Nah, adik-adik, minyak narwastu berasal dari sebuah tanaman yang banyak tumbuh di India Utara adik-adik. Dan harganya sangat mahal sekali pada zaman Tuhan Yesus adik-adik. Dan orang-orang yang ingin membeli minyak itu harus menabung adik-adik, harus mengumpulkan uang supaya bisa membeli minyak yang mahal itu. Jadi nggak semua orang bisa memiliki minyak tersebut adik-adik. Nah, Maria menggunakan ukuran 1 kati. 1 kati itu ternyata setara dengan kurang lebih 327 gram adik-adik. Ya, sekitar 0,35 liter minyak wangi kalau zaman sekarang ini. Jadi Maria adik-adik menuangkan setengah kati minyak narwastu itu. Dan dia mau menunjukkan kasihnya yang besar, hormatnya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, minyak narwastu itu harus didapatkan dengan waktu yang cukup lama adik-adik. Maria mengumpulkan uangnya, mengumpulkan apa yang dia miliki untuk membeli minyak tersebut. Adik-adik, tak heran jika Yudas Iskariot tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh Maria. Karena rupanya harga minyak wangi tersebut sama dengan upah setahun buruh bekerja, 300 dinar. Upah 1 hari adalah 1 dinar. Jadi adik-adik cukup lama waktunya untuk Maria mengumpulkan uangnya membeli minyak tersebut. Setelah Maria menyiram kaki Yesus dengan minyak, ia menyeka, mengusapnya di kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya adik-adik. Perbuatan ini sebenarnya merupakan sebuah penghinaan atas diri Maria adik-adik, di mana rambut adalah milik perempuan yang sangat berharga. Rambut itu mahkota adik-adik, jadi harus dijaga, harus dipelihara dengan baik. Nah, nanti adik-adik bisa baca
di kitab 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-15. Di situ ditulis bahwa rambut adalah mahkota. Nah, adik-adik, dalam tradisi Yahudi ya sangat tabu adik-adik mengurai rambut di depan umum, apalagi seorang perempuan harus mengenakan penutup kepala atau penutup di rambutnya. Jadi apabila seorang yang tidak mengenakan penutup kepala, dia dianggap sebagai perempuan yang berdosa. Seperti itu adik-adik, itu pada zaman tradisi orang-orang Yahudi. Jadi adik-adik, dari konteks tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Maria ini adalah tindakan yang berani. Dia tidak memperdulikan apa yang orang lain katakan, karena dia merasa bahwa tindakan yang dia lakukan itu benar adanya adik-adik. Dia sanggup menanggung resiko yang akan dia terima adik-adik. Tetapi Maria mau melayani Tuhan, mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Maria mau menunjukkan adik-adik bahwa dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, reaksi dari Yudas yang tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh Maria ini, akhirnya Yesus berkata kepada Yudas, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus melihat kesungguhan hati Maria, sungguh-sungguh ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus, pemberiannya yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dia telah menyimpan yang paling berharga untuk Tuhan Yesus adik-adik. Apakah kita juga adik-adik mau menyimpan, mempersembahkan yang berharga untuk Tuhan Yesus? Jika Maria memberikan minyak wanginya yang paling mahal itu adik-adik untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai bukti yang mengasihi, menghormati Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus? Nah adik-adik, kita hari ini belajar bersama-sama ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Waktu yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, talenta-talenta yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita, kita mau berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang terlibat pelayanan di gereja, gunakan talenta itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga mau memberikan yang terbaik lewat prestasi kita, belajar kita. Kita mau belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan giat, supaya ketika kita mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian kita, hasilnya pun juga maksimal. Nah adik-adik, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Apapun yang menjadi talenta kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat kehidupan kita. Yuk adik-adik, mari kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menyenangkan hatinya Tuhan ketika kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan melihat hati kita adik-adik. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan kita hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami.
Kau menyertai ibadah kami dan kami juga boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang begitu menguatkan setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami belajar bersama-sama Tuhan dari kisah Maria yang mau memberikan persembahan yang berharga Tuhan. Tuhan ajari kami untuk kami juga boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kepada siapapun Tuhan, kami mau belajar untuk memberi yang terbaik. Kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman kami, kepada guru kami, bahkan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami juga mau Tuhan memberi yang terbaik. Supaya ketika kami memberi yang terbaik, nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga mau Tuhan menggunakan talenta-talenta apapun yang ada dalam diri kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menyertai Tuhan serangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan sebagian akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri Tuhan persekutuan kami, ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami dimanapun kami berada Tuhan. Menyertai setiap kehidupan kami, memimpin langkah kaki kami Tuhan. Engkau juga yang memberkati orang tua kami, saudara kami, orang-orang yang mengasihi kami Tuhan. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu turun menaungi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berprestasi, membanggakan nama-Mu Tuhan. Orang-orang yang melihat kami Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian yang terakhir, pujian penutup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
gereja